Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Pelajaran keempat, bagian kedua. Ad-Darsul Rabi'. Kita telah mengenal jumlatul ismiyah. Kalimat yang tentang isim. Dimulai dengan kata benda. Kata benda itu disebut al-mubtada. Ingat, mubtada itu adalah awal. Awal. Al-ibtida'u, yang di awal. Makanya disebut dengan al-mubtada, yang di awal. Lalu al-khobar. Al-khobar itu yang tentang kabar. Tentang bahasa sederhana kita lah. Yang dekat dengan khobar itu kan kabar. Yang memberikan kabar, keadaan, atau informasi dari kalimat kata di depan. Al-mubtada. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Masjid di awal kalimat itu disebut dengan mubtada. Ya. Khobar ini pesan atau informasi tentang masjid. Masjid itu dekat. Mubtada, khobar. Ya. Sangat sederhana konsepnya. Ada mubtada, artinya kalimat di depan. Ada khobar, yaitu kabar mengenai kalimat di depan itu. Al-masjidu. Diingatkan kembali, kenapa U? Karena muncul al. Ya. Munculnya al ini adalah upaya untuk membuat khusus. Disebut dengan ma'rifah. Ya. Akan terus diulang-ulang termin-termin ini, istilah-istilah ini, sehingga terbiasa ya telinga kita dan lisan kita. Ma'rifah, ini dah al. Ya. Alif lam ta'rif ini. Alif lam yang membuat khusus, gitu ya. Sederhananya kalau di awal itu al. Mubtada itu pasti marfu. Ya. U. Qaribun. Kenapa U? Karena ada alif lam. Kalau nggak ada alif lam pasti masjidun. Ya, tapi kalau simpan di depan salah, harusnya al. Al masjidu qaribun gitu. Ya. Di depan juga bisa kita tunjuk. Hadza, kata tunjuk ya. Hadza. Kitabun. Seolah-olah konsep yang berbeda padahal sama saja. Kalau kita nunjuk sesuatu itu kan juga barang. Ya, cuman nggak disebut namanya, itu doang. Ya, hadza. Lalu kenapa nggak ada al? Kalau hadza ini dimanapun itu pasti hadza tetap, pasti tetap. Ya. Tidak mengenal perubahan seperti masjidun. Hadza itu dimana-mana pun tetap. Ya. Disebutnya mabni. Ya. Jadi kata-kata seperti ini, salah satunya banyak nanti, ini tidak mengenal perubahan. Dimanapun, kapanpun, posisi dia sebagai apa, tetap hadza. Di sini posisinya sebagai mubtada. Kenapa? Karena disimpan di depan. Itu. Hadza kitabun. Ya. Hadza itu ma'rifah walaupun tanpa al. Kita kan sedang nunjuk barang. Ini buku nih, gitu kan. Kita tunjukkan barangnya. Berarti itu kan ma'rifah. Ya, khusus itu. Barang yang kita tunjuk. Barang yang kita tunjuk. Maka hadza itu walaupun tanpa al, itu sudah disebut ma'rifah. Karena syarat mubtada itu ma'rifah. Ya. Lalu yang ketiga Muhammadun. Kok nggak ada al? Nggak ma'rifah? Oh tidak. Ya. Ini nama orang kan. Kita lagi ngomong Muhammad misalkan. Orangnya ada di dekat kita. Atau orang yang kita ngomongin itu kan tahu. Ya. Muhammad yang mana sih gitu kan. Nama Muhammad itu banyak gitu kan. Muhammad yang mana ya kita ajak ngobrol harus tahu. Dan pasti tahu lah, kalau nggak tahu kan gimana. Namanya juga lagi ngomongin, berarti yang ngomongin yang orang harus tahu. Maka nama-nama manusia, nama-nama orang itu disebut ma'rifah tanpa al. Oke, makanya hurufnya tetap un karena tidak ada alasan menjadi berubah. Jadi kaidah dasarnya adalah boleh berubah asalkan ada alasan. Ya. Adanya harf jar yang kemarin sudah dibahas, itu langsung ditarik ke sini karena ada alasan. Nanti ada lagi, ada muncul inna, ada muncul dan lain-lain. Al masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Hadza kitabun. Ini adalah buku. Muhammadun fil bayyiti. Muhammad di dalam rumah. Nah, di sini titik tekannya di sini. Di sini khobarnya kan satu kata, di sini khobarnya satu kata, di sini khobarnya dua kata. Nah, kita mengenal di sini ya, kaidah baru. Walaupun sebetulnya jangan diperumit, sebetulnya alami saja. Muhammadun itu mubtada, khobarnya apa? Fil bayyiti, itu kan di dalam rumah, itu kabar yang akan kita berikan. Ya. Ini kabar jenis kedua. Jadi kabar itu bisa berbagai jenis, ini jenis kedua. Bisa cukup satu kata, pesan sudah tersampaikan, ada yang perlu dua kata itu, ya. Perlu dua kata.
Di sini harf jar, ya. Huruf yang membuat isim menjadi majrur, maka disebut dengan harful jar. Di sini disebut dengan isim majrur, isim yang dalam bentuk majrur, dalam bentuk kasroh. Ya. Sehingga kalau kita singkat, jarun wa majrurun, ya. Jarun itu yang menariknya, berarti wa majrurun, ya, isim yang ditarik harakatnya. Sibhul jumlah. Nah, di sini kalimat baru khobar. Jadi khobar yang sibhul jumlah. Jarun wa majrurun merupakan khobar yang sibhul jumlah. Khobar yang seperti kalimat. Ya, biasanya kan kalau kata di atas misal. Apa itu di atas itu kan harus ada apa yang dalam atas harus ada mubtadanya gitu ya. Jadi ini sebetulnya nggak lengkap kalimatnya kalau hanya ini aja ya, nggak kalimat. Makanya seperti kalimat tapi tidak sempurna. Penggabungan dua kata ternyata belum membuat sempurna. Kalau ini kan dua kata, karena kalimat sederhana itu bisa dua kata cukup. Masjid, qorib itu kan dua kata. Di sini dua kata ada fi, ada bait. Gitu. Nah seperti kalimat kan, tapi ternyata maknanya belum penuh. Makanya bukan kalimat tapi sibhu. Kalimat itu dalam bahasa Arab jumlah ya, disebut dengan sibhu. Semu. Gitu. Kalau bahasa kita frase. Itu pengenalan aja. Nanti kita akan ulang-ulang, jangan bingung dalam termin ini. Artinya Muhammadun itu mubtada, ini harf jar isim majrur, gitu aja. Ya, kabarnya ini, khobarnya ini. Satu kesatuan. Harf jar isim majrur. Disebut dengan sibhul jumlah khobar. Ya, khobar dalam bentuk sibhul jumlah. Khobar yang terdiri dari lebih dari satu suku kata gitu maksudnya. Tapi maknanya tidak lengkap, makanya sibhul jumlah. Seperti kalimat, padahal bukan. Bukan kalimat utuh. Di dalam rumah, coba misalkan tiba-tiba ada yang ngomong di dalam rumah. Itu kan belum lengkap, kita bingung di dalam rumah apa. Itu walaupun panjang ya, dua kata tapi maknanya nggak utuh. Sibhul jumlah. Yuk, Muhammad itu mubtada, fil bayyiti itu khobar. Jarun wa majrurun. Jarun wa majrurun. Ya. Habjar ism majrur. Majrur pakai M. Ya. Majrur. Ini jar. Harful jar. Ism majrur. Digabung jarun wa majrurun. Shibhul jumlah khobar. Gitu ya. Jarun wa majrurun shibhul jumlah khobar. Jadi kita sudah mengenal dua jenis khobar. Khobar itu bisa satu kata. Ya. Bisa dua kata. Satu kata marfu yang tadi ya, baitun gitu. Qoribun itu satu kata. Kalau ini bisa dua kata, sibul jumlah bentuknya. Ada nanti lagi sibul jumlah yang lain. Ini dulu. Fil bayyiti ya, ada ism majrur, ada harf jar, ada ism majrur. Sibul jumlah menyerupai kalimat. Yuk. Huwa fil gurfati. Mana mubtadanya? Mana khobarnya? Ya. Kita kasih garis ya. Mubtada ini karena di awal kalimat ya, dia marfu ya. Walaupun di sini a karena seperti haza, huwa juga tidak berubah. Ya, tidak perlu pakai al, tidak perlu jadi tidak jadi hui, enggak. Tetap aja. Huwa itu tidak berubah. Al khobarnya ini segini khobar. Dalam bentuk kedua, dalam bentuk sibhul jumlah khobar. Ya. Kenapa disebut sibhul jumlah khobar? Karena terdiri dari dua. Habjar, ism majrur. Itu grammarnya. Jarun wa majrurun sibhul jumlah khobar. Kesimpulan dari pelajaran pertama sampai pelajaran 4 ya, sementara kita simpulkan dulu sambil mengingat. Mubtada ya, itu bisa benda tapi harus ada al di depan, seperti al masjidu gitu. Jadi kalau mau bikin dia mubtada, bikin dari depan harus pakai al. Lalu bisa juga mubtada itu berbentuk kata tunjuk ya, kata tunjuk. Hada dan dalika yang kita ini pelajaran pertama, ismu isyarah, isyarat kalau bahasa Indonesia itu isyarat, tunjuk. Hada dan dalika gitu. Kenapa bisa di depan? Karena ini kan jelas, orangnya jelas, bendanya jelas yang kita tunjuk, sehingga bentuknya sebetulnya ma'rifah. Muhammadun, nama orang juga bisa di depan, dan dhamir. Jangan bingung, sebetulnya ini alami ya. Kita itu mau membicarakan kalau nggak benda orang kan gitu. Kalau nggak benda mati ya binatang atau orang, kita kan ngomongin itu.
gitu kan. Ini benda mati gitu kan. Ini orang gitu. Ini kata tunjuknya, ini kata gantinya. Ini kan dua hal sebetulnya yang penting itu. Akil dan ghair akil gitu kan. Hanya gitu aja sebetulnya ya. Jadi 4 ini sebenarnya pasangan. Ya, nama orang dan kata gantinya boleh di depan, nama hewan, binatang, benda dan kata gantinya juga boleh. Dan ini kata tunjuk semua umum. Boleh di depan. Karena di depan itu ya kita ngomongin benda lah, ngomongin makhluk maksudnya. Marfu, khobar itu harus berbentuk dengan marfu ya. Jadi un. Yang kedua adalah kalau dua kata itu dalam bentuk sibhul jumlah ya. Dalam bentuk kalimat yang tak sempurna. Kalau ini satu kata, qoribun gitu. Ya, al-masjidu qoribun, masjid itu dekat. Kalau ini dua kata. Ya, kesimpulannya itu tentang jumlatul ismiyah. Boleh nggak di depan itu bukan kata benda, kata kerja? Boleh, itu beda lagi bab. Ya. Itu nanti tentang fi'liyah, ya. Tentang kata kerja ada aturan tersendiri. Ini tentang benda di depan sangat boleh. Kalau mau menyusun kalimat dalam bahasa Arab, diawali dengan kata benda, tambahkan al. Itu aja sebetulnya. Ya, ini Muhammadun fil ghurfati. Mana mubtadanya? Muhammadun. Kenapa nggak ada al? Karena dia nama orang. Ya. Kenapa nggak ada din? Nggak ada alasan. Ini harus di awal tuh marfu. Harus bentuk un. Fil ghurfati ini apa? Ini adalah sibhu jumlah. Khobar. Ya, ini khobarnya. Dalam bentuk sibhu jumlah. Fi disebut apa? Harf jar. Ini isim majrur. Yasirun fil hammami. Yasir di hammami, kamar mandi. Al-kitabu, kitab alal maktabi. Kitab di atas tempat, di atas meja. Asya'atu alas sariri. Jam di atas kasur. Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Huwa fil ghurfah. Fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Boleh pakai huwa. Kenapa? Karena ini dhamir, kata ganti. Boleh di depan, kata ganti itu. Ya. Hiya alas sariri. Huwa fil hammami. Gitu. Ya, demikian pelajaran bagian kedua. Nanti kita lanjut ke bagian keempat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.